Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ranasari, absen 5 dari kelas 12 MIPA 4. Saya dari kelompok 7. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Perkenalkan, nama saya Arum Septiani, nomor absen 3 dari kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Hesilenda Putri, nomor absen 12 dari kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Prayoga, nomor absen 22. Saya Putri Rizkiana dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 28. Penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Pendahuluan, setiap perusahaan selalu berusaha mencapai laba yang optimal. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu cara untuk menaikkan volume penjualan adalah melalui penjualan konsinyasi. Dalam konsinyasi, terdapat pihak-pihak yang terkait, yaitu 1. Pengamanat atau consignor adalah pihak yang menitipkan barang atau pemilik barang. Pengamanat akan tetap memantau barang yang dititipkannya, baik yang sudah terjual ataupun yang belum. 2. Komisioner atau consignee adalah pihak yang menerima titipan barang. Baik consignor maupun consignee mendapat keuntungan dengan adanya konsinyasi ini. Bagi consignor, melalui konsinyasi secara tidak langsung dapat dijadikan sarana promosi produknya dan menaikkan omset penjualan serta memperluas daerah pemasaran. Dalam prosedur akuntansi, bagi konsinyor maupun konsinyee memiliki masing-masing metode dalam mengatur atau menyusun transaksi yang menyebabkan rugi dan laba. Konsinyasi adalah suatu perjanjian penyerahan barang antara pihak yang memiliki barang dengan pihak yang akan menjualkan barang tersebut dengan imbalan komisi. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Penjualan merupakan sumber utama penghasilan dan hasil akhir yang ingin dicapai. Pihak memiliki barang disebut konsinyur. Pihak yang dititipi barang disebut konsinyee. Penyerahan barang konsinyasi tidak diikuti pemindahan kepemilikan. Barang konsinyasi bukanlah persediaan bagi pihak yang dititip barang atau konsinyee. Perjanjian konsinyasi dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban dua pihak. Keuntungan sistem konsinyasi bagi pihak pemilik barang atau konsinyur sebagai berikut. Daerah pemasaran menjadi lebih luas. Harga jual eceran dapat dikendalikan, memungkinkan diperolehnya penjual khusus. Hemat biaya pelayanan. Bagi pihak yang dititipi barang atau konsinyee sebagai berikut. Terhindar dari resiko kepemilikan barang, mengurangi modal kerja, resiko kerugian sangat kecil, mendapatkan profit tanpa mengeluarkan modal. Bagi pihak yang dititipi barang atau konsinyii sebagai berikut. Terhindar dari resiko kepemilikan barang, mengurangi modal kerja, resiko kerugian sangat kecil, mendapatkan profit tanpa mengeluarkan modal. Kerugian sistem konsinyasi bagi pemilik barang atau konsinyur sebagai berikut. Resiko kerugian cukup rentan atau modal produk dan biaya produksi. Strategi pemasaran yang tidak tepat, uang penjualan produk tidak diterima langsung. Bagi pemilik toko atau konsinyee sebagai berikut. Kehilangan barang merupakan tanggung jawab toko atau konsinyee dan akan ditagih sesuai penjualan oleh pemilik barang atau konsinyur. Hak dan perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi. Hak-hak pihak yang dititipi barang atau konsinyee. 1. Pihak konsinyee berhak untuk mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian kedua belah pihak. 2. Pihak konsinyee diberikan hak untuk memberikan jaminan atau garansi terhadap kualitas barang yang dijualnya tersebut. 3. Pihak konsinyee diberi hak memberikan syarat-syarat tertentu dalam hal penjualan barang-barang kepada langganannya. Kewajiban-kewajiban pihak konsinyee.
1. Menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima pihak konsinyor. 2. Pihak konsinyi berkewajiban mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik konsinyor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. 3. Pihak konsinyi harus memisahkan barang-barang konsinyasi dengan barang-barang lainnya baik dari segi fisik maupun administratif terhadap barang-barang pihak konsinyor sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. Tips terbaik dalam kerjasama sistem konsinyasi. 1. Buatlah perjanjian saling menguntungkan. 2. Bentuk hubungan simbiosis mutualisme dengan rekan bisnis Anda. 3. Tentukan kecocokan tokoh dengan produk Anda. 4. Pastikan produk Anda ditampilkan dengan baik. 5. Kenali produk Anda dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menjalankan konsinyasi. 1. Lokasi yang strategis. Beberapa ciri-ciri lokasi yang strategis yang bisa kamu pelajari. 1. Berada di pusat kota yang biasanya terdapat mobilitas yang tinggi dibanding dengan daerah lain. 2. Berada di tempat pemukiman penduduk yang padat yang bisa dijadikan target market. 3. Ramai dikunjungi atau menjadi tempat lalu lintas warga sekitar. 4. Memiliki akses yang mudah untuk dijangkau oleh transportasi publik maupun pribadi. 5. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi, seperti adanya satpam di tempat tersebut, agar konsumen tidak perlu khawatir jika terjadi kejahatan di sekitar tempat tersebut. 6. Memiliki tingkat kebersihan yang tinggi, agar konsumen tertarik untuk membeli. 7. Memiliki area parkir yang luas, agar konsumen tidak perlu bingung mencari tempat parkir. 2. Target market yang sesuai. Kamu harus bisa memilih target market yang tepat agar produknya bisa sesuai dengan kebutuhan pasar dan laku keras. Kamu ibarat seorang penembak yang harus berhasil membidik sasaran dengan tepat untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Karakteristik konsinyasi. 1. Pada perjanjian konsinyasi, barang memang diserahkan dari pengamat ke komisioner, tetapi kepemilikan barang tidak ikut diserahkan. 2. Hubungan antara konsinyor dan konsinyi tidak sama seperti penjual dan pembeli. 3. Konsinyor harus bertanggung jawab terhadap semua biaya yang terkait dengan barang yang dikirim. 4. Komisioner tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang selama proses pengiriman. 5. Barang dijual oleh komisioner dengan tiap resikonya ditanggung oleh pengamat, baik berupa rugi maupun laba. Jenis konsinyasi. 1. Konsinyasi di bidang fashion. 2. Konsinyasi makanan dan minuman. 3. Konsinyasi media cetak. 4. Konsinyasi obat-obatan. Permasalahan konsinyasi. 1. Produk tidak laku. 2. Penerimaan pembayaran terlambat. Mengatasi permasalahan konsinyasi. 1. Kreatif dan inovatif. 2. Memilih konsinyi. 3. Melakukan kesepakatan di awal. 4. Menjalankan sistem penjualan konsinyasi. Soal 1. Suatu perjanjian penyerahan barang antara pihak yang memiliki barang dan pihak yang akan menjualkan barang tersebut dengan imbalan komisi merupakan pengertian dari A. Konsinyor, B. Konsinyi, C. Penjual, D. Pembeli, E. Konsinyasi. 2. Sumber utama penghasilan dan hasil akhir yang ingin dicapai disebut A. Konsinyasi, B. Penjualan, C. Pembelian, D. Konsinyor, E. Konsinyi. 3. Nama lain dari pihak pemilik barang disebut A. Konsinyor, B. Konsinyi, C. Konsinyi, D. Konsinyasi, E. Konsinyasi. 4. Nama lain dari pihak yang dititipi barang disebut A. Konsinyor, B. Konsinyi, C. Konsinyu, D. Konsinyasi, E. Konsinyasi. 5. Dalam kerjasama sistem konsinyasi memiliki tips tertentu. Berikut tips yang tidak bisa digunakan dalam kerjasama tersebut adalah A. Buatlah perjanjian yang saling menguntungkan. B. Berbentuk hubungan simbiosis mutualisme dengan rekan bisnis Anda.
C. Tentukan kecocokan tokoh dengan produk Anda. D. Pastikan produk Anda ditampilkan dengan baik. E. Membuat perjanjian berdasarkan pendapat sendiri. 6. Keuntungan sistem konsinyasi bagi pihak yang dititipi barang atau konsinyasi adalah A. Daerah pemasaran jadi lebih luas. B. Harga jual eceran dapat dikendalikan. C. Mengurangi modal kerja. D. Memungkinkan diperolehnya penjualan khusus. E. Hemat biaya pelayanan. 7. Perjanjian pada sistem konsinyasi bertujuan untuk A. Untuk mengatur hak dan kewajiban dua pihak. B. Untuk persediaan barang. C. Untuk penyerahan adanya konsinyi. D. Untuk mengatur penjumlahan barang. E. Untuk mengatur administrasi dua pihak. 8. Yang tidak termasuk keuntungan sistem konsinyasi bagi pihak yang dititipi barang atau konsinyi adalah A. Terhindar dari risiko kepemilikan barang. B. Mengurangi modal kerja. C. Risiko kerugian sangat kecil. D. Mendapatkan profit tanpa mengeluarkan modal. E. Hemat biaya pelayanan. 9. Ada berapa banyak hak yang terdapat dalam perjanjian konsinyasi? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Berikut di bawah ini termasuk jenis konsinyasi kecuali A. Konsinyasi di bidang fashion. B. Konsinyasi di bidang jasa. C. Konsinyasi di bidang makanan dan minuman. D. Konsinyasi di media cetak. E. Konsinyasi tetap cetak.